kemudian masa umurnya lebih dari 1 tahun. Kalau sudah tidak produktif, rusak dan lain-lain, sudah tidak bisa digunakan, nanti dimasukkan ke aset lain-lain. Gitu ya. Kalau dia asetnya semacam laptop ini kan umurnya lebih dari 1 tahun, bisa dimasukkan ke situ. Dan lain-lain sesuai dengan usaha Bapak Ibu. Nanti ada yang sapi gitu ya, punya usaha sapi. Sapinya punya siapa sih? Ini persediaan atau aset gitu ya. Nah itu bisa dicatat di sana. Kalau sapinya nanti untuk dijual ya dia persediaan gitu. Tapi kalau sapinya cuman untuk di ini lagi di apa namanya? Cuman anakan saja gitu ya, ya dia bisa dicatat sebagai aset. Karena hanya anakannya nanti yang dijual gitu ya, bukan indukannya. Tapi kalau indukannya hanya penggemukan, ya ini dicatat persediaan bisa karena dia akan dijual belikan. Ya seperti itu ya contoh mudahnya. Nah ini contoh jurnal ya seperti inilah Bapak Ibu. Kalau menjurnal secara manual, gitu. Kalau di Polsa kan lebih mudah. Nggak perlu Bapak Ibu memikir setiap transaksi bikin jurnal, bermudah. Ini misalkan pendapatan mungkin dia jual beli tiket ya karena ada usaha ini travel gitu ya, jual beli tiket, menerima pendapatan tiket masuk sebesar 3 juta. Jadi kan karena menerima berarti uangnya udah diterima nih, baik melalui bank ataupun melalui kas bendahara gitu. Harus dicatat tergantung unit usahanya ya. Kalau unit usaha yang udah banyak, ada travel, ada ini ya sesuai dengan unitnya ya di mana itu sumbernya, di mana sumber unit itu pendapatannya. Kemudian jadi pertanyaannya dari saya malah waktu dulu pinjam nama nih jangan-jangan waktu mendaftarkan, oh yang ini si A, si B prakteknya yang melaksanakan bendara semua. Apa seperti itu prakteknya? Jangan-jangan. Ya kalau seperti itu ya sebenarnya kita berbicara secara formalnya aja. Siapa yang secara formal digerakkan struktur organisasi itu yang bertanggung jawab, itu yang ditulis. Kan gitu. Nama bendara sebagai mewakili bendara atau dia sebagai pengelola dulu Pak? Pengusaha dulu. Nah, pengelola beda. Karena itu bendara jangan diasusin organisasi seperti itu. Dia merangkap, dia mengelola. Nah, itu kan. Mengelola satu usaha. Ya silakan, tapi suatu saat harusnya itu juga dipertimbangkan karena nggak bisa bendara itu merangkap semua jabatan. Betul ya, harus pahami ya. Artinya kan dalam suatu struktur organisasi entah itu tata kelola namanya lembaga keuangan dan sebagainya itu badan usaha dan sebagainya nggak ada. BUMN nggak ada yang namanya direktur BUMN, ada bendara nanti bertanggung jawab sebagai kepala divisi, dia bertanggung jawab pasti nggak ada sendiri-sendiri. Itu nanti struktur yang bagus seperti itu. Harusnya seperti itu Pak. Dan sekarang kondisi yang ada seperti itu ya Bu, silakan diisi dulu seperti itu, gitu ya. Nanti kedepannya dipikirkan, tapi kondisi yang ada sekarang seperti itu ya silakan. Ya, berarti sekarang klik save. Nah, untuk Bapak Ibu yang usahanya lebih dari 1, silakan tambah sendiri mulai sekarang. Kan udah tahu kan? Ya, berarti kan tadi udah 2 nih kita bikin. Tambah lagi kalau misalnya dari depot air minum masuk kategori apa Bu? Apa? Depot air minum. Depot air minum. Dagang. Ini yang pertama, iya dagang. Siap Bu. Kalau mebel, Dagang. Katanya jualan saprodi. pembuatan rumah. Produksi deh kayaknya. Produksi deh itu mebel. Pertanyaannya di mana? Karena dari kayu. Produksi Bu. Sebentar, Bapak pertanyaannya di mana dulu? Tinggal finishing aja, beli barang mentah Beli sudah. kayu, baru dibuat Produksi kayaknya deh itu. Penyewaan pohon cengkeh. Nanti yang kelola warga, Bumdes mau modalin kebunnya. Yang pertama dagang. Satu kali gimana?
keuangan tadi perkreditan itu simpan pinjam atau yang menggunakan usaha produksi itu nanti berbeda untuk menu penginputan di realisasi RPK-nya berbeda. Kalau penjusuran RPK-nya sama, tata caranya sama ya, mulai dari buat rumahnya dulu isi rinciannya itu sama, tapi nanti masuk ke realisasi RPK-nya akan berbeda tergantung jenisnya ini yang dipilih. Itu yang harus diperhatikan. Jadi pembinaan ini penting, jangan semuanya dipilih pusat. Dimana ada pilih pusat, Pak? Ketika pilih pusat nggak bisa memilih menu apa namanya entry pendapatan operasional yang terkait apa namanya jasa, ya karena tidak ada pilihannya. Jadi sudah ada pengelompokannya. Tapi sebelum sampai situ mungkin sedikit menjelaskan dulu terkait coba ya kemarin yang mungkin yang belum disinggung di referensi ini ada namanya ini wacana pun standar ya, pas atau coba. Nah ini yang menjadi apa namanya pilihan Bapak Ibu ketika mengisi rincian RPK. Nah, ada kode rekening dipilih yang mana asal milih. Saya ketika berbicara beli peralatan mesin, beli apa? Beli laptop, pilihannya laptop. Tapi dia tanpa melihat bahwa itu kode rekeningnya apa, rekening aset atau rekening pendapatan, atau rekening beban dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Di sini ada referensinya, rekening 1 semuanya terkait aset. Jadi aset yang lancar terkait kas maupun yang terkait aset tetap. Nanti rekening apa namanya yang lain. Ada rekening aset nama akunnya di sini, yang lain yang mulianya bisa ditambahkan Q-nya sama 100 ya. Bisa kita lihat di sini ada rekening 2 kewajiban jangka pendek, ada utang usaha, utang pajak, utang gaji dan sebagainya. Ada rekening ekuitas. Nah ini nanti yang kemarin nih yang perlu juga nanti dalam pengertian sarjana diperhatikan. Bapak Ibu punya kas sekarang posisinya berapa? 100 juta, sama nggak dengan nilai penyertaan modalnya? Ada yang masih sama nggak nilai kasnya yang punya Bapak Ibu ditambah mungkin aset tetapnya sama dengan nilai penyertaan modal? Nggak semua ya, sudah berubah semua ya. Nah itu tadi sebenarnya nanti di ekuitas itu nanti ada laba rugi tahun lalu atau periode lalu ada laba rugi tahun berjalan, itu yang nanti mempengaruhi nilai ekuitas kita. Nah akan mempengaruhi nilai modal kita. Jadi kalau ilustrasinya kemarin saya sampaikan bahwa itu pernyataan kasnya ada 100 juta, tetap punya 200 juta. Tapi pernyataan modal total sampai sekarang 500. Kalau kita menggunakan rumus aset sama dengan kewajiban plus likuiditas, asetnya totalnya 100 berupa kas ditambah dengan 200 berupa aset tetap, berarti baru 300. Sedangkan total pernyataan modalnya 500, yang 200 kemana? Kan gitu. Pertanyaannya 200-nya kemana? Hutang Pak, nggak mungkin hutang minus. Hutang di sisi kredit pasti plus. Yang bisa minus berarti apa? Terkait rugi, berarti selama ini kita rugi, modal kita berkurang terus. Modalnya berkurang berapa? Sampai 200 juta. Untuk rugi kalau berjalan waktu masukkan dari 200 silakan. Tapi itu nanti mengoreksi nilai ekuitas Bapak Ibu. Karena ketika berbicara BUMDes nanti, nilai modal kita itu bukan nilai perolehan awal, tapi menggunakan nilai yang sudah terkalkulasi sesuai dengan metode biaya nanti. Metode biaya itu bakal tadi ada laba rugi dalam perjalanan dan sebagainya, kita akan mempengaruhi modal kita. Nah, ini ada juga rekening 4, rekening pendapatan. Nah ini pendapatan yang macam-macam nih. Yang kemarin yang ada pendapatan tenda. Nah mungkinnya cuma tenda, tapi kita tanpa melihat rekening yang pendapatan. Kenapa? Maksudnya rekening aset jadi. Nah rekening aset ada nih tenda di sini, peralatan mesin atau apa. Ini nanti harus diperhatikan. Jadi berbicara rekening neraca itu kode aset yang paling nama akun ini yang paling kiri. Ini sebagai apa namanya patokan. Untuk aset itu kode rekeningnya 1, 2, dan 3. Nah, nanti masuk ke rekening 4, 5, 6, masuk ke rekening 7, masuk ke rekening yang baru di.
567 itu apa pendapatan, 5 itu apa HBP terkait, tapi nanti untuk yang produksi ya nanti ketika berbicara punya usaha produksi, jenis usahanya nanti harus menghitung juga HBP, harga pokok penjualannya. Kita sesuaikan dulu saldo awal persediaan di awal, kita balik dulu jumlah persediaannya terkait persediaan ini. Nah, zonalnya nanti kalau terkait persediaan, kalau ada saldo persediaan di awal tahun, nah kita dulu jurnal umum kita klik tambah beban operasional, karena jumlahnya nanti akan mengurangi beban. Misalkan itu 8 tahun misalkan ada Maksudnya Pak, 8 tahun loh? 8 tahun nilainya misalkan 80 juta, 1 tahun berarti berapa? 80 dibagi 8 10 juta kan? Kalau mau dibagi lagi per bulan ya dibagi 12 saja. Kalau itu mau dicatat per bulan gitu. Kan udah kan? Tapi kalau misalkan modal untuk bikin Pak sama jaringannya, Iya. misalkan tadi 80 juta, Iya. terus pengusutannya 8 tahun, Iya. nggak seperti itu saja bang? Iya. Gampang kan? Kita memiliki Kalau itu ngitungnya per tahun, tapi kalau nanti Ibu membuatnya laporan semester, berarti dibagi 2 lagi 5 juta kan gitu. Kalau setahun kan 10 juta kan gitu. Contohnya tinggal pengelompokannya saja, pengelompokan asetnya gitu. Untuk menentukan manfaat umur ekonomisnya tadi apakah 20, kalau bangunan kan 20 ya bangunan permanen ya. Kalau peralatan mesin mungkin ada yang 8, ada yang 4 laptop, misalkan kendaraan ada yang 8 juga, ada yang 4, ada kendaraan udah 2, udah 4 gitu ya. Itu bisa lihat di Kemendes 136 nanti di download ya, 136 di situ ada. Sudah belum? Kalau yang penyisian gimana? Ada yang ini penyisian kita. Ya udah kan kita penyisian itu Di template ini udah lengkap sih, udah lengkap akun-akunnya kayak kas, terus piutang, persediaan, perlengkapan di sini udah ada semua. Nah, Bapak Ibu tinggal menginput saldo awal 2023 yang dimana ini artinya saldo di akhir 2022. Ini kan untuk 2023 ya. Jadi saldo awalnya itu di akhir 2022. Kas yang di awal 2023 itu sama dengan kas di akhir periode 2022. Paham? Masing akun itu kalau bertambah di debit atau di kredit, kalau berkurang di debit atau di kredit kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah menginput saldo awalnya di sini udah ada kolom debit kredit per bulan. Gitu. Jadi misalnya unit usahanya air, di bulan Januari berapa yang bayar, berapa kas yang masuk, nanti dimasukkan di debit berarti kan gitu. Tapi itu ada akun lawannya. Kalau kas masuk, pendapatan juga masuk kan, maksudnya lawannya adalah pendapatan gitu. Tapi kalau pendapatan kalau bertambah di debit atau kredit. Nah, jadi kalau misalnya pendapatan masuk, misalnya di bulan Januari pendapatan atas retribusi air ya, nah berarti kasnya bertambah di debit. Sedangkan di sini juga diinput nih pendapatan pengelolaan air bersih misalnya, diinput juga ditambah
tapi di sisi kredit gitu. Dengan begitu nanti di bagian bawah sini, di bagian paling bawah ini, debit dan kreditnya itu akan sama. Kalau debit dan kreditnya di masing-masing bulan ini tidak sama, pasti transaksinya masih salah gitu. Bapak Ibu hanya perlu memahami masing-masing akun itu kalau bertambah dan berkurang ada di sisi mana kayak gitu. Kami dari BPKP berharap Bapak Ibu bisa menjadi pionir di beberapa desa, kan 127 desa ya, bumdes yang ada di Kolaka Utara. Ini momen bagi Bapak Ibu bisa menunjukkan ke teman-teman yang lain di bumdes bahwa Bapak Ibu bisa lebih baik dari mereka, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Satu laporan keuangan sebenarnya sudah jadi tadi dari bumdes Puncak Jaya ya, desa Tarengga itu bisa jadi contoh Bapak Ibu. Misalkan neracanya udah belen, aset udah sama dengan kewajiban plus ekuitas tadi. Kami nggak lihat angka satu-satunya ya, detailnya kami nggak lihat, cukup melihat itu dulu. Kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitasnya angkanya sudah sama dengan ekuitas yang ada di neraca, gitu ya. Kemudian lihat lagi laba ruginya sudah sama dengan yang ada di laba rugi di neraca. Cukup. Saya nggak perlu lihat rinci satu-satu ABC gitu. Lihat dari situ aja, udah. Itu mendadak udah cukup memadai. Tinggal laporan arus kasnya aja sih yang belum ada. Nah, tadi kalau laporan arus kas ya keluar masuk kas aja, tinggal dikelompokkan aja dari mana asalnya ya. Operasi put saldo awal 2022 saldo neraca 2023 di Bursa Bumdes untuk transaksi di 2024. Nah, kami berharap dengan TA ya bisa juga bersama dengan DPRD dan bumdes yang ada di Kolaka Utara, tidak hanya yang 17 ini, bisa dikembangkan juga dengan yang lain ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada tambahan Pak? Sampai